memenuhi kebutuhan sehari-hari, ya. Orang yang terlilit hutang, orang yang sakit susah untuk mendapatkan pengobatan, ya. Orang yang pendidikannya tidak bisa mampu atau tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya mendapatkan pendidikan terbaik, ya. Orang yang baru mengalami pemutusan hubungan kerja, nganggur akhirnya, ya. Orang yang tertimpa musibah, pokoknya orang-orang yang hampir putus asa, ya, dalam hidup ini, termasuk hampir putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berkewajiban untuk memperkuat mereka. Nah, keberadaan kaum mustadafin ini, kata Rasulullah, ya memang sudah Allah rencanakan supaya ada keseimbangan hidup di muka bumi ini. Nah, ada yang miskin sehingga butuh sama yang kaya juga butuh sama orang miskin. Ada orang-orang yang mendapatkan pekerjaan rendahan dalam sehari-harinya, ada tukang sapu, ada kuli bangunan, ada tukang beca, ada tukang sampah, ada tukang sedot WC, nah ini semua kan ada hikmahnya, ya. Ada peminta-minta, ya. Ada tukang ngamen dan lain sebagainya. Coba kalau Allah tidak jadikan golongan seperti ini, siapa yang mau jadi pembantu? Ya, tidak ada yang namanya TKW, TKI. Tidak ada yang mau membersihkan rumah, tidak ada yang mau membersihkan kota Bandar Lampung ini. Ya. Nah itulah dalam Al-Quran, kenapa Allah jadikan seperti itu? Liyattakhidha ba'duhum, ya, liyattakhidha ba'dahum sukhriya, supaya di antara kita bisa memanfaatkan mereka dalam arti positif, ya. Supaya orang-orang yang lebih mapan itu bisa bermitra dengan mereka, yang mapan meminjam tenaga mereka, ya. Yang miskin atau yang lemah tadi itu mengeluarkan tenaga mereka, kemudian mendapatkan imbalan upah, ya. Satu lagi yang patut kita syukuri, ya. Kita harus bersyukur. Kenapa orang-orang miskin itu tidak berontak? Coba mereka berontak. Nah, kita saja ketika menghadapi orang-orang yang lemah ekonominya, lalu mereka berbuat kriminal, ini pun sudah direpotkan. Padahal kan tidak banyak, ya. Apalagi kalau orang-orang miskin itu bersatu. Nah, yang pernah terjadi mungkin ini apa, revolusi Prancis atau revolusi apa? Kalau mereka sudah melakukan revolusi, mungkin pernah kejadian tahun 98, rata-rata mencuri, menjara, orang miskin. Kalau negara sudah kacau, biasanya bergerak orang miskin, habis. Nah ini patut kita syukuri. Makanya kita harus berdamai, ya, dengan kaum miskin, kaum mustadafin, ya, dengan cara perhatikan mereka, ada kasih sayang. Pas lagi zakat kita keluarkan zakat, ada uang lebih kita sedekah, ada kurban kita bagi, ya, ada santunan kita prioritaskan yang miskin, jangan memprioritaskan keluarga. Nah, yang sering terjadi kan begitu, ya. Tentang yang punya jabatan, ya, ada bantuan-bantuan yang diprioritaskan keluarganya dulu, orang sekitarnya dulu. Nah ini yang terjadi di Jawa Barat, yang gubernur KTM itu menyetop dulu, Pak, menyetop bantuan hibah untuk pesantren. Kenapa disetop? Karena banyak sekali pelanggaran-pelanggaran, ya. Ada yayasan untuk mendapatkan hampir 50 miliar sudah menyerap anggaran pemerintah. Kenapa? Karena kedekatan dengan salah satu oknum, ya, tangan, ya, yang dapat. Sedangkan sekolah-sekolah lain tidak pernah dapat karena tidak ada kedekatan dengan penguasa. Nah ini yang perlu dibereskan. Banyak terjadi yang seperti ini, ya. Nah inilah perlu kita memberikan perhatian dan juga kasih sayang kepada kaum duafa. Nah itulah ada 4 hadis
hadis yang sudah kita bacakan hari ini, yang mudah-mudahan dapat kita cermati dan juga kita hayati dan kita amalkan. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian yang muliakan, demikian beberapa hari disampaikan oleh kita malam pagi. Mungkin ada pertanyaan atau sharing, kami silakan. Silakan ibu-ibu dulu. Ada Bu? Ibu kalau ada pertanyaan silakan. Bapak-bapak silakan. Silakan Pak. Baik, tidak ada. Pak Yusuf, ada Pak? Ada Ibu. Ada Bu? Silakan Ibu. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak kuat dikit suaranya. Agak keras Bu, agak kedengaran. Kondomnya si anak Jadi, itu. definisi anak yatim itu sendiri kalau bapaknya itu meninggal, memang betul-betul meninggal atau mati ya, meninggal ya. Kalau bahasa Arab kan mata ya, mata aku bukan disebabkan diurus sendirian oleh ibunya, ayahnya entah kemana ya. Nah ini juga kan banyak terjadi ya, bisa jadi ayahnya menceraikan ibunya, bisa jadi juga kadang-kadang hilang tanpa sebab ya, sehingga anak tersebut ditelantarkan. Nah, anak itu statusnya tidak anak yatim ya, tidak anak yatim, tapi bisa kita katakan yatim secara apa ya, secara bukan hakikat ya, apa Pak? Terlantar ya, anak-anak terlantar ya. Nah, kalau ada seorang ibu yang dia kata orang single parent ya, mengurus anaknya tanpa dibantu oleh suaminya, maka ini sesuatu perjuangan yang sangat berat bagi ibunya. Tentunya ibunya juga akan mendapatkan suatu keutamaan yang besar ya, keutamaan yang besar di sisi Allah, meskipun tidak sama dengan mengurus anak yatim. Dan ini memang sering terjadi Pak, ketika diputuskan misalnya di pengadilan, sudah diputuskan di pengadilan bahwa ayahnya dibebankan untuk memberikan nafkah kepada anaknya ya, banyak tidak jalan. Kalau yang mampu biasanya jalan ya. Nah, walaupun terkadang tidak sesuai dengan apa yang diputuskan hakim, misalnya harus memberikan nafkah kepada anaknya 3 juta per bulan. Hakim juga kan biasanya sesuai dengan kemampuan, yang ditanya dulu kerjaannya apa, penghasilannya apa. Kalau penghasilannya 5 juta per bulan, ya bisa jadi dibebankan 1,5 atau 1 juta ya. Nah kebanyakan sering terjadi ya, hanya sebatas keputusan ya, tidak dilaksanakan. Ini sering kita jumpai. Bagaimana bagi sang ibu yang mengurus anak ini, maka dia dianggap berjuang ya, membesarkan anak tanpa suami, membesarkan anak-anak di tengah-tengah kezaliman suami. Dan bagi suaminya, berdosa besar
sudah putus sama istrinya, urus sendiri anak, saya menikah lagi, saya punya tanggung jawab sendiri. Anak yang dia hasilkan itu tidak mendapatkan nafkah dia lagi, ini besar-besar sekali dosanya. Menelantarkan anak yatim saja berdosa, apalagi menelantarkan anak sendiri. Itu Bu ya. Tapi ini Ustaz, kalau seandainya memang benar-benar meninggal kayaknya bukan cerai. Meninggal ya. Meninggal berarti kan nggak kawin lagi gimana? Kemana kan? Oh iya. Jadi ibu mau ngurusnya sendiri ya? Iya. Iya. Termasuk Bu? Termasuk juga. Mengurus anak yatim. Ini anak yatim biar saya yang ngurusnya sendiri. Masuk juga dia. Ya. Masuk juga di tengah-tengah kesulitan namanya, lebih sulit lagi. Ya. Karena kepengen dia dekat sama anaknya, biar saya yang ngurus. Ya. Saya urus, saya kerja. Ya. Saya punya dana, saya urus. Termasuk juga, ya. Termasuk mendapatkan keutamaan mengurus anak yatim. Ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini seumpama ada seseorang menemukan bayi yang tidak diketahui asal usul bayi itu siapa bapaknya, emaknya. Kemudian diurus oleh seorang bapak dan bapaknya itu meninggal. Apakah itu termasuk ayah ini? Yang pengurusnya ini. Oh iya. Jadi selagi dia belum bisa dipastikan ayah kandungnya itu tidak ada karena meninggal, ya, maka dia masih belum bisa dikatakan yatim. Ya. Nah, ini masuk pada anak yang terlantar tadi ya, masuk dia kepada fakir atau miskin. Ya. Nah, kemudian ada ayah angkatnya atau ayah asuhnya yang mengurus dia, itu juga meninggal, maka dia juga belum bisa dikatakan anak yatim, ya, karena itu bukan ayah kandungnya. Jadi yang namanya anak yatim orang yang meninggal ayah kandungnya, ya, ayah kandungnya. Jadi kalau dia misalnya mengatakan saya ini nggak tahu, ya bapak saya yang mana masih ada apa enggak, saya ini ya bisa dikatakan yatim lah, maka saya mohon dipisahkan misalnya. Nah, belum bisa dikatakan, belum bisa dia mendapatkan harta disebabkan anak yatim. Ya bisa jadi anak yatim itu ada hartanya tersembunyi, tapi dia kaya, bisa jadi. Ya. Makanya anak yatim yang seperti ini dia nanti masuk kepada fuqara, ya. Kalau dia memerlukan harta. Jadi karena tidak ada kejelasan, maka anak yang terlantar ya, oleh orang tuanya, belum ada yatim, meskipun nanti ada ayah asuhnya juga meninggal, maka dia tetap digolongkan bukan anak yatim. Sebab bisa jadi suatu saat nanti muncul ayahnya yang asli, ya. Itu ya Pak ya. Baik, ada lagi Bapak-Bapak, Ibu? Nggak ada Bu? Ya baik, kalau tidak ada kami silakan doanya. Bu ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anugerah ya, anugerah ilmu, anugerah kepahaman, anugerah kesadaran untuk mengamalkan ajaran-ajaran agama kita, baik itu dari Al-Quran maupun juga
وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلام من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin